Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada konferensi pers nih dari Michael Carrick. Dan seperti biasa gue bahas di channel ini ya. eh Oke, gue ambil sumbernya dari Manchester Evening News. Ada beberapa pernyataan dan juga informasi tentu saja. Cedera para pemain seperti apa. Oke, langsung aja kabar dari tim. Mason Mount semakin dekat, dia sudah berada di lapangan, dia ingin berlatih dan berada di sekitarnya. Kami hanya perlu bersabar. Matthijs de Ligt mengalami masalah punggung yang sedikit menghambat perkembangannya. Dia menuju juga ya ke situasi yang lebih baik. Jadi Mason Mount dan juga Matthijs de Ligt, walaupun Mason Mount sudah semakin baik, tapi masih absen. Matthijs de Ligt pun juga demikian. Masih terkait dengan cederanya Matthijs de Ligt, itulah sifat cederanya. Masalah di bagian punggung sulit untuk menentukan waktu pemulihannya. Tapi jelas dia menunjukkan peningkatan ya. Ini kabar lanjutan dari atau tentang Matthijs de Ligt. Dan Michael Carrick juga memberikan update kabar terkait dengan Harry Maguire. Harry Maguire adalah sosok yang mengesankan. Dia memiliki karir yang hebat sejauh ini. Semoga masih banyak lagi yang akan datang. Dia telah berada di sini dalam perjalanan ini dan pengalaman yang dia miliki menunjukkan persis siapa dia. Kami tahu pemain seperti apa dia dan apa yang mampu dia lakukan. Dia fantastis pada saat malam menghadapi Everton. Pengalaman, atribut, dan karakternya sangat membantu. Dia bersedia untuk berkorban, dia sangat penting untuk kami. Lalu Michael Carrick juga memberikan pernyataan terkait dengan metodenya ya. Kita bisa membahasnya cukup lama. Bagaimana kita ingin bermain, apa yang ingin kita lakukan untuk satu sama lain, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Saya sudah mengatakannya beberapa kali, ketika Anda membentuk tim dan menurunkannya ke lapangan, Anda mencoba membuatnya sejelas mungkin. Kejelasan itu penting. Tetapi terkadang ada banyak detail yang perlu disampaikan. Kami melakukannya dalam bentuk yang sederhana sehingga para pemain menganggapnya mudah. Tetapi sebenarnya ada banyak pekerjaan di baliknya. Anda ingin ide kepada para pemain ya, ini sejelas mungkin sehingga mereka tahu tugasnya. Para pemain juga sangat hebat. Apapun yang dapat kami lakukan untuk membantu mereka, mereka selalu bisa menerimanya. Ya, ini juga situasi yang menarik karena bisa dikatakan kan Michael Carrick ini datang di tengah musim sehingga ya mungkin belum 100% ide permainan ini dia berusaha untuk implementasikan bersama dengan skuad Manchester United. Tapi semisal dia menjadi manajer permanen ya untuk musim depan, ya ini pasti akan muncul menurut gua ide yang lebih detail. Dan ini menarik, bukan hanya idenya apa, tapi bagaimana dia menyampaikan kepada pemain untuk mengerti hal-hal yang lebih detail yang diinginkan, terutama secara teknis ya. Ditanyakan terkait dengan Manuel Ugarte, Michael Carrick mengatakan, saya sangat menyukai Manuel Ugarte. Dia luar biasa di dalam tim dengan sikapnya dan cara kami bekerja, dan juga kualitas latihannya, serta dia memiliki banyak atribut yang bagus. Ketika tim menang, ada keuntungan besar dari hal itu. Bagi satu atau dua pemain yang belum banyak bermain, agak sulit untuk masuk tim. Tetapi semua orang saling mendorong dan mendukung. Banyak yang sangat ingin bermain ya. Ada kalanya kita mungkin perlu mengubah sesuatu dan dia adalah bagian besar dari hal itu. Oh, diakui oleh Michael Carrick nih, berarti bahwa memang saat ini tidak mudah bagi pemain yang duduk di bangku cadangan untuk bisa tampil sebagai starter. Tapi mereka akan segera memiliki peran. Ini menarik juga ya, berarti memang selama beberapa pertandingan terakhir Michael Carrick dengan komponen yang sama, ini memang sudah direncanakan. Tapi kalau dari yang dikatakan dan yang gue tangkap, asumsi gue, ini tidak akan berlangsung terus-terusan. Akan ada yang namanya rotasi. Michael Carrick memberikan pendapat juga terkait dengan proses kontrak Harry Maguire. Dalam skuad dalam skuad terdapat keseimbangan. Anda menginginkan potensi dan situasi yang menyenangkan ya dari para pemain muda serta membantu mengembangkan pemain. Anda membutuhkan titik tengah yang tepat dengan pemain-pemain yang berada di puncak performa dan pengalaman sangatlah penting. Sulit untuk menentukan hal itu, kurang lebih seperti itu ya. Dia mengatakan sulit untuk menentukan valuasi dari hal itu. Harry Maguire telah mendapatkan banyak sekali pengalaman di klub ini.
Kepergian Casemiro adalah salah satu faktor lainnya. Jadi bagaimana Michael Carrick dari sini, kalau yang gua tangkap ya, nampaknya dia tidak ingin Harry Maguire cabut karena dia butuh pemain yang berpengalaman di skuadnya. Dengan asumsi dia menjadi head coach permanen dari Manchester United musim depan tentu saja. Karena kehilangan Casemiro ini sudah dilihat sebagai situasi yang seperti kayak skuad itu kehilangan sosok yang penting gitu ya dalam diri Casemiro dengan reputasi dan juga pengalamannya, dan dia tidak ingin itu terjadi dengan Harry Maguire. Tentang Liga Champions, tentu saja disinilah kami ingin berada. Kami tidak bisa menganggap remeh bahwa masa lalu adalah masa lalu dan itu akan mengurus ya apa yang seharusnya terjadi. Kita harus mendapatkannya dan menunjukkan bahwa kita cukup baik. Itulah mengapa ketika Anda mencapai kesuksesan, itu memang pantas. Saat ini fokus kami adalah pada yang ada di depan. Tidak ada gunanya kami melihat ke tempat lain. Kami tahu di mana kami ingin berada dan apa yang harus kami lakukan untuk sampai ke sana. Melihat apa yang terjadi di Eropa tidak akan membantu kami, tetapi disinilah kami ingin berada. Artinya dia ingin supaya Manchester United itu ingin berada di kompetisi Liga Champions ya. Kita semua juga ingin demikian ya, Sobat Football United. Semoga itu bisa diraih oleh Manchester United, oleh Michael Carrick musim ini. Oke, gua akan ke situasi lainnya. Apakah Harry Maguire tampil lebih baik dari sebelumnya? Ini ditanyakan ya. Ada kalanya dalam karir Anda saat masih muda, semuanya masih segar. Anda masih berani dan belum banyak pengalaman pahit. Anda mencapai puncak karir dan merasa baik-baik saja. Semuanya terasa sempurna, tetapi Anda juga mengalami beberapa pasang surut. Saat memasuki usia senja, pengalaman seharusnya membuat Anda menjadi pemain yang lebih baik, seperti yang kita lihat pada penampilan Harry Maguire belakangan ini. Itulah mengapa pengalaman itu penting. Saya merasakan saat masih bermain, usia 31 atau 32 adalah tahun-tahun terbaik saya. Titik ideal untuk tetap bermain secara fisik, tetapi menggunakan pengalaman untuk mengetahui apa yang akan datang. Lagi-lagi dia memberikan pujian kepada Harry Maguire. Ditanyakan lagi nih, kenapa situasi tim ini kok tidak berubah ya? Karena starting 11 hampir sama terus nih. Itu sesuatu yang kami sadari. Kami memiliki jeda yang cukup panjang sebelum pertandingan terakhir. Ketika ada lebih banyak pertandingan, kami melakukan rotasi atau harus mengubah beberapa hal secara fisik. Ada banyak hal positif dengan hasil yang telah kami raih, bermain bagus dan memenangkan pertandingan. Tetapi saya dan staf sangat menyadari betapa pentingnya setiap orang dalam tim. Meskipun pemainnya sama, dari pertandingan ke pertandingan kami telah melakukan beberapa penyesuaian. Beberapa pemain depan telah berganti posisi. Luke Shaw telah bermain dalam peran yang berbeda dalam penguasaan bola. Tetapi ada perasaan untuk mencoba mempertahankan momentum. Nah, ini sekaligus penegasan bahwa walaupun formasinya sama atau komposisinya sama, cara bermainnya berbeda. Instruksi terhadap beberapa nama ya individu di starting 11 ini tidak sama. Dan ini ya, menurut gue fakta yang juga menarik. Dan tadi disebutkan, terutama di bagian akhir ya, di bagian tadi disebutkan bahwa Michael Carrick tidak ingin merubah momentum. Do not change the winning team. Nampaknya ini prinsip yang dipegang oleh Michael Carrick. Jangan rubah tim yang sedang dalam tren kemenangan. Terkait dengan Benjamin Sesko nih, kali ini seluruh kejadian ini benar-benar positif. Ini jelas bukan keputusan yang saya pandang negatif. Kami bermain bagus sebagai tim. Kami tidak akan terbawa suasana dan berpikir itu akan terus berlanjut. Para penyerang telah mencetak banyak gol. Benjamin Sesko sangat bagus dalam banyak hal. Ini benar-benar bukan drama. Ini hanya menunjukkan kualitas yang dimiliki Benjamin Sesko. Jika dia menjadi starter di pertandingan berikutnya atau pertandingan setelahnya, ya sudah, tetapi dia melakukan banyak hal yang baik. Nah, ini juga merupakan teka-teki ya dari Michael Carrick. Belum ada kepastian Benjamin Sesko apakah akan menjadi starter atau tetap dari bangku cadangan. Menurut gue, dua-duanya sama saja. Yang penting klub ini menang. Menurut gue seperti itu. Dan untuk meraih kemenangan sering sekali tidak hanya dengan 11 pemain starter ya. Butuh juga pemain yang muncul dari bangku cadangan. Dan Benjamin Sesko sudah membuktikan bahwa dia bisa diandalkan dari bangku cadangan. Menurut gue ini juga fakta lainnya ya.
Eh, Terkait dengan sistem serangan nih, Michael Carrick menjawab, saya rasa kami belum pernah memainkan false nine. Saya pikir Bryan Bumo sering bermain di lini belakang. Kami bermain dengan berbagai cara. 4 poin dalam 2 pertandingan 4 poin dalam 2 pertandingan tandang tidak terlalu buruk. Kemampuan untuk mengubah strategi dari bangku cadangan adalah kekuatan yang nyata. Nah, nih disinggung ya kan. Bahwa memang bangku cadangan ini berpengaruh menurut gue, dan Benjamin Sesko kalau bisa dikatakan ya ini menjadi salah satu aktor penting perubahan Manchester United atau solusi yang datang dari bangku cadangan. Oke, Sobat Football United, demikian membahas konferensi pers dari Michael Carrick sebelum Manchester United ini menjamu Crystal Palace. Ada satu informasi sebenarnya yang ingin gua nantikan dari konferensi pers ini, yaitu adalah situasi dengan Lisandro Martinez ya, tapi ternyata tidak dibahas di bagian pertama. Mungkin nanti di bagian kedua akan dibahas. Tapi seperti biasa, ya gue tidak membahas bagian kedua ya di channel ini, jadi hanya bagian pertama. Tapi dari yang gue dapatkan informasi sih, kayaknya kecil ya kemungkinan Lisandro Martinez akan terlibat di pertandingan menghadapi Crystal Palace. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada situasi, ada pertanyaan, ada pernyataan? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.